Bab 640. Darah menyatu. Kingston Jiang melihat gadis yang mendorong kursi roda, juga tidak begitu memedulikannya. Dia sama sekali tidak tertarik dengan posisi kepala keluarga Jiang. Jika bukan karena Lavin Jiang pernah membimbing dia, sekarang membawa dia kembali untuk menjalani pengobatan, dia sama sekali tidak akan mengurus masalah keluarga Jiang. Dia tidak banyak bicara, melainkan menunggu dengan sabar. Menunggu murid keluarga Jiang mencari Lavin Jiang. Mata Louis Jiang tertuju pada badan Kingston Jiang, wajahnya pun sangat serius. Tidak lama kemudian, murid keluarga Jiang pun berangsuran kembali. Tidak menemukan leluhur Lavin Jiang. Di ruang belakang sudah mencari, tidak ketemu. Memeriksa semua CCTV juga tidak menemukannya. Mendengar laporan ini, ekspresi Kingston Jiang pun semakin serius. Perkataan Winona Jiang juga mendapat disetujui semua orang. Sekarang semuanya mengira Dimas Jiang demi pil batin tortura menyerang Lavin Jiang. Setelah mengetahui Lavin Jiang tidak mati dan kabur, Dimas Jiang pun ikut kabur. Felix Murong yang di belakang pun berkata, Lavin Jiang adalah tingkat alam 8, meskipun luka parah, energi ki terkuras banyak, walaupun diserang mendadak, juga tidak akan mati mudah. Sekarang pasti melarikan diri, tidak perlu terlalu khawatir. Kingston Jiang menghirup napas dalam-dalam dan berkata, berharap seperti ini. Kingston Jiang, kamu benaran tidak bersedia menjadi kepala klan? Tanya Louis Jiang sekali lagi. Kingston Jiang dengan penuh keyakinan menjawab, leluhur, aku bukanlah calon yang cocok menjadi kepala klan. Aku sekarang juga terluka, tidak cocok menjadi kepala klan juga, kamu cari calon lain saja. Leluhur, Kingston Jiang tidak bersedia, kamu jangan memaksanya lagi. Iya, anggota keluarga begitu banyak. Lagi pula kakeknya juga sudah diusir keluar dari keluarga, dia tidak berhak menjadi kepala klan. Menurutku, kepala klan ini seharusnya dipilih dari generasi muda, para senior tua seharusnya hidup tenang, jangan lagi sibuk masalah keluar. Berharap para senior bisa memberi kesempatan yang lebih banyak pada generasi muda. Sebagian orang mulai berkata. Kingston Jiang pun tidak peduli lagi. Dia berjalan keluar dari kediaman keluarga Jiang. Di depan pintu kediaman keluarga Jiang, Winona Jiang bertanya, Kingston Jiang, kamu benaran tidak bersedia menjadi kepala klan? Kingston Jiang menggeleng kepala dan berkata, tidak mau. Winona Jiang membujuk, apakah kamu tidak merasa aneh? Leluhur Louis Jiang mendadak muncul. Bertahun-tahun ini, dia tidak pernah muncul di halaman kediaman keluarga Jiang. Kenapa di saat leluhur Lavin Jiang dalam bahaya, dia muncul di halaman kediaman keluarga Jiang? Kenapa dia mengetahui kamu diserang dari belakang oleh Firma Jiu? Perlu kamu ketahui, hal ini yang mengetahui sangatlah sedikit. Meskipun ada, para petarung itu juga tidak ada di ibu kota, dia kenapa bisa tahu? Mendengar ini, Kingston Jiang tercengang, melihat Winona Jiang dan berkata, apa maksud dari perkataanmu ini? Winona Jiang berpikir sejenak dan berkata, aku merasa kemungkinan besar setelah leluhur Lavin Jiang kabur, pergi mencari leluhur Louis Jiang, meminta Louis Jiang untuk memimpin keluarga Jiang, kamu jangan lihat dia cacat, kakekku pernah mengungkit dia, kekuatan dia super kuat. Iyakah seperti ini? Kingston Jiang mengerutkan kening. Pasti seperti itu. Winona Jiang berkata, memilihmu sebagai kepala klan pasti maksud dari Lavin Jiang. Apakah kamu tega melihat keluarga Jiang merosot dan musnah? Kingston Jiang pun mulai keberatan. Dia benaran tidak ingin menjadi kepala klan ini. Dia mengetahui keluarga besar, konflik internal sangatlah banyak. Dia tidak ingin terlibat dalam konflik keluarga Jiang, juga tidak ingin terlibat dalam konflik 4 keluarga besar. Suamiku. Klutang menarik tangan Kingston Jiang dan berkata, kondisimu sekarang tidak baik, perlu banyak istirahat, kamu jangan lagi terlibat banyak konflik. Kakek menyuruhku membawa kamu kembali ke kota Jiangzhou untuk menjalani pengobatan, meskipun ingin menjadi kepala klan, juga tunggu sembuh baru bahas saja. Klutang tidak berharap Kingston Jiang sekarang maju menjadi kepala klan. Luka dia begitu parah,
jika ada orang keluarga Jiang yang tidak puas dengan dia, diam-diam menyerang, dia harus bagaimana melawan. Felix Murong juga memberi saran, apa yang dikatakan Clue benar. Kingston Jiang, sekarang kamu seharusnya istirahat, setelah sembuh baru membuat keputusan. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, iya, kita tinggal sebentar di keluarga Jiang, pas kakek kembali, kita sama-sama kembali ke kota Jiangzhou. Sekarang di dalam hati Kingston Jiang ada sangat banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Hanya saja Marco Jiang pergi tergesa-gesa, dia tidak sempat bertanya. Mereka beberapa orang pun kembali, menunggu di kediaman keluarga Jiang, menunggu Marco Jiang kembali. Marco Jiang pergi cepat, kembali pun cepat. Tidak sampai 1 jam, sudah kembali ke keluarga Jiang. Di ruang tamu depan kediaman keluarga Jiang. Di sana berkumpul banyak orang. Ada yang memiliki senioritas tua seperti Louis Jiang dan Connie Jiang, juga ada generasi muda. Mereka berkumpul bersama sedang membahas siapa menjadi kepala klan. Siapa yang maju untuk memimpin keluarga Jiang. Marco Jiang kembali, pas masuk pun langsung menjadi pusat perhatian semua orang. Marco Jiang juga melihat Louis Jiang yang duduk di kursi roda. Louis Jiang juga melihat dia. Mereka berdua saling memandang. Berpandangan beberapa detik, Marco Jiang langsung berjalan ke arah Kingston Jiang dan Clue Tang, ekspresi sangat serius dan berkata, Kingston Jiang, Clue, hasil pemeriksaan sudah keluar. Kingston Jiang langsung bertanya, bagaimana hasilnya? Marco Jiang menggeleng kepala dan berkata, kondisi tidak baik, darah Tortura sudah menyatu dengan darah Clue, membuat darah Clue mengalami mutasi. Ini adalah golongan darah yang tidak pernah muncul dalam dunia kedokteran. Darah ini dengan cepat menyebar ke seluruh badan dan menyatu dengan organ dalam. Sama sekali tidak bisa menukar darah, jika penukaran darah, maka seluruh organ dalam Clue akan segera rusak. Separah ini. Kingston Jiang menaikkan alis mata. Marco Jiang juga tak berdaya dan berkata, penukaran darah tidak mungkin bisa dipakai. Sekarang cara satu-satunya adalah suasana hati Clue harus selalu bahagia, jangan pernah bergejolak, juga tidak boleh menggunakan energi Qi, jika tidak darah kura-kura yang ada di dalam tubuhnya akan mengendalikan otaknya, mengendalikan badannya, dia akan masuk ke mode iblis. Kingston Jiang melihat Clue Tang. Muka Clue Tang menjadi pucat. Hatinya sangat sedih. Seumur hidup Clue Tang ini sangat menderita. Wajah hancur selama 10 tahun ini terus menerima hinaan dan sindiran orang lain, sekarang malah diracuni darah kura-kura, setiap saat akan masuk ke mode iblis. Marco Jiang pun mengingatkan, Clue, kamu harus perhatikan, jangan pernah marah, kekuatan yang keluar dari darah kura-kura ini sangat kuat, perkiraan akan sama seperti kekuatan petarung tingkat alam 8. Winona Jiang pun melirik Clue Tang, sangat terkejut, petarung tingkat alam 8, sekuat itu. Marco Jiang lanjut berkata, sekarang kekuatanku masih tidak bisa mengendalikan kekuatan yang dikeluarkan dari badan Clue. Aku harus pergi beberapa saat, mencari tempat meditasi, paling lama 10 tahun, paling cepat 5 tahun, aku pasti akan kembali. Kondisi Clue Tang ini, Marco Jiang juga tak berdaya. Setelah membunuh Tortura, dia mendapatkan empedu kura-kura. Ini adalah benda bagus, harus mencari tempat untuk meditasi menerobos 9 alam. Sedangkan pil batin Tortura dibagi menjadi beberapa bagian, dia menguras banyak tenaga sama sekali tidak mendapatkan satu bagian pun. Dia tidak terima. Dengan kemampuan dia sekarang, di saat membunuh Tortura, mendapatkan satu terbaik saat dia memanfaatkan kesempatan orang lain terluka, merebut pil batin. Andai saja menunggu mereka memurnikan, kekuatan meningkat, sudah tidak ada kesempatan untuk merebut. Aku pergi dulu, kalian lebih hati-hati. Marco Jiang memutar badan dan pergi. Jangan pergi. Louis Jiang yang di kursi roda pun berteriak. Marco Jiang pun berhenti menoleh ke arah Louis Jiang. Louis Jiang berkata pelan-pelan, Marco Jiang, sudah 30 tahun, tujuanmu juga sudah tercapai, kenapa sekarang masih tidak berhenti? Marco Jiang melihat Louis Jiang, berkata dengan santai,
30 tahun yang lalu aku melukaimu. Itu adalah karmamu, aku membunuh orang keluarga internal, karena mereka pantas mati. Mereka tidak seharusnya mengancamku, tidak seharusnya menggunakan anak kesayanganku mengancamku. Selesai berkata, Marco Jiang pun pergi. Kakek. Kingston Jiang berteriak. Tapi Marco Jiang sudah menghilang. Tatapan semua orang tertuju pada Louis Jiang. Masalah 30 tahun yang lalu tidak sesederhana yang mereka bayangkan, pasti ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Bersambung.